pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan ketua panitia PHBI, yang keempat istighosah, dilanjutkan dengan tausiah ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Dan yang kelima doa sekaligus penutup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hafid Ansori, yang terhormat Bapak Ustaz Mas Dani, yang terhormat Bapak Ustaz Haris, yang terhormat Bapak Ketua DKM Bapak Haji Yudi Arisandi, yang terhormat Bapak RW atau RT 1 RW 2, yang terhormat juga kepada ibu-ibu majelis taklim yang telah memberikan support atau motivasi kepada jamaah sekarang atas terselenggaranya Isra Mi'raj di tahun ini. Dan tidak terlupakan kepada segenap panitia yang telah melaksanakan pekerjaan, yaitu melaksanakan Isra Mi'raj. Kami ucapkan terima kasih atas tenaga atau pikirannya atau dananya, sumbangannya, dan tidak lupa kepada semua warga. Kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan partisipasinya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat serta salam semua Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita seluruh umatnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kendati cuaca secara psikologis mungkin kurang kondusif karena hujan yang alhamdulillah termasuk lebat,
dari Isya tadi, tetapi yang paling patut kita syukuri acara masih tetap berjalan walaupun mungkin dengan volume jamaah yang ya dipahami lah pasti berkurang tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah serta keutamaan niat bapak-bapak, ibu-ibu merefleksikan Isra Mi'raj bulan Rajab ini, serta tentunya mudah-mudahan hujan ini menambah kualitas zikir dan doa kita. Kita berdoa pada bulan yang agung dalam suasana dan kondisi yang hujan. Salah satu daripada waktu mustajab itu adalah waktu hujan. Ya, jadi ini mungkin mudah-mudahan hikmahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, fokuskan hati, sampaikan, wusulkan, sampaikan dalam bahasa ma'rifatnya, wusulkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat para ibu sepanjang berzikir. Tidak hanya sekedar nanti berdoa, mudah-mudahan justru ini merupakan saatul istijabah, waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir dan doa yang istighosah yang kita laksanakan ini, Allah betul-betul melimpahkan rahmah, curahan rahmah yang sangat melimpah, dan Allah memberikan tambahan ampunan dosa-dosa yang kita miliki. Allah bersihkan dosa kita, baik dosa kecil ataupun dosa besar, dan Allah limpahkan kelancaran rizki untuk kita sekalian, rizki yang mencukupi, rizki yang barokah, rizki yang dapat dijadikan sangu atau bekal untuk ibadah, rizki yang memperkuat kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir dan istighosah dalam waktu yang mustajab ini, Allah memberikan segala urusan-urusan yang ada dalam kehidupan kita dijadikan urusan yang lancar sampai tujuan, dihindarkan dari segala bentuk musibah dan wabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kondisi yang baik dalam urusan kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lana ghafur wa ghafur wa mu'in. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lana ghafur wa ghafur wa mu'in. Ajil bi raf'i ma nazal anta rahimun lam tanzal min ghairika azza wa jal wa latifun bil alamin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana ghafur wa ghafur wa suci. Rabbi fina syar'al ida wa khudhum wa baddida waj'alhum lana fida wa ibratan linnadhirin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana ghafur wa ghafur wa mu'in. Ya Rabbi syaddid ya Rabbi fina syarral ida wa khudhum wa baddida waj'alhum lana fida wa ibratan linnadhirin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana ghafur wa ghafur wa mu'in. Ya Rabbi syaddid
وحدد شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كفور وغوث ومعين ولا تبلغهم مرد ونارهم تصبح رمد بقفها يا عين صد في الحال ولو خائبين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كفور وغوث ومعين وشر كل ماكر وخائن وغادر وعائل وساحر وشر كل المؤذين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كفور وغوث ومعين من معتد وغاشب ومفتر وكاذب وفجر وعائب وحسد وشامد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا غفور وغوث ومعين يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كفور وغوث ومعين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا غفور وغوث ومعين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا غفور وغوث ومعين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبدر والمرتضى بالفخر وجاه جبريل الأمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا غفور وغوث ومعين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا غفور وغوث ومعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadir, 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 ya Allah ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Badi'u ya Khaliq, 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 ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, 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 ya Hayyu ya Qayyum,
qayyum birahmatika astaghis ya hayyu ya 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 qayyum birahmatika astaghis ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latifu ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latifu ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latif ya latifu ya latifu ya latifu ya latif ya latifu ya latif astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-Mahdi tanhalu bil uqadu tabariju bil qurabu wa tudabil hawaiju wa tunadu bil gharibu wa husnul khatiri yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin
badi ya badi oh ya 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 badi oh ya badi oh ya badi 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 oh ya badi oh ya badi oh ya badi hasbunallah wa ni'mal wakil 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 wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأرض
والأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نوينا تقربا إلى الله بأفضل الذكر ما كنا نحن والنبيون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من رحمة الله كرمه على هذه النية وعلى كل نية صالحة للسلام والبركة والمنفعة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يوم الزحام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال Syekh Ahmad Marzuki fi kitabihi wa ba'da Isra'il urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama bi kaifin wan isrin wa aftarad alaihi amsan ba'da sinafarad. Tiada kata yang paling pantas dan patut kita ucapkan selain ucapan syukur alhamdulillah kita masih bisa menikmati kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semua, yakni nikmat sehat walafiat. Salawat teriring salam, salam teriring doa, marilah kita panjatkan kepada baginda alam kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari dekadensi moral terkeji menuju moral terpuji, minad dhulumati ila nur ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, karena memang waktu diberikan hanya sebentar, jadi intisari daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi kalau tidak dibaca temanya, bukan panitia dimarah. Jadi temanya adalah perjalanan lintas semesta dalam pandangan iman. Memang kalau kita bahas peristiwa Isra wal Mi'raj tidak akan tuntas sampai satu hari satu malam. Karena kalau di dunia pesantren kiai itu banyak keluar, apalagi di bulan Rajab. Di bulan Rajab itu war berkah, war berkah bak kiai ini. Jadi santri tertunda untuk pasaran kitab Dardir Mi'raj. Kitab Dardir Mi'raj itu di dalamnya dijelaskan tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kiai peragat Rajab, selesai Rajab, bulan Sya'ban masih ada ceramah, bulan Rawah kurus lagi. Bulan Sya'ban kurus lagi kiainya, karena udah nggak ada ceramah. Jadi mulai sekarang ini, dari mulai Rajab sampai dengan Sya'ban penuh dengan jadwal. Jadi santri sing diajak pada baik gedute, pada baik lemu nek kiai sing diajak itu. Karo kiai, anten. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, perjalanan yang sangat singkat ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kebiasaan tidak mungkin, tapi
kalau Allah sudah berkehendak maka semuanya menjadi mungkin. Maka di dalam kitab Aqidatul Awam wa ba'da Isra'il urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, ditempuh mulai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai dengan alam malakut, dari alam malakut alam jabarut, dari alam jabarut dan sampai dengan alam ilaut, dari alam ilaut sampai sidratul muntaha. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Rabbul Izzah. Singkat, waktu yang amat singkat, diselesaikan hanya beberapa jam, tidak sampai dengan memakan waktu 1 hari ataupun 2 hari. Sedangkan kalau kita hitung dari bumi sampai dengan langit pertama ataupun sampai dengan awan itu beribu-ribu mil ataupun beribu-ribu kilo. Tapi kalau ini sudah berkehendak, Allah sudah berkehendak, semuanya akan terjadi dengan begitu cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, maka hasil daripada Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma satu, yaitu sholat. Maka di dalam pandangan ilmu fikih, ibu-ibu, bapak-bapak, sholat itu wusul ilal haq. Fikih itu mengajarkan kita untuk wusul ke hak dulu, bukan langsung ke Allah. Ulama fikih beraneka ragam kitab-kitab fikih yang ada di dunia ini itu mengajarkan kita sholat supaya kita menjadi orang yang benar, bukan orang yang pintar. Semuanya diatur di dalam ilmu fikih. Akan tetapi kalau wusul ilallah itu bukan dengan menggunakan fikih, akan tetapi dengan menggunakan thariqah. Kalau fikih sebatas kita diajarkan syariat, karena di dalamnya di situ syariat mengandung hukum-hukum yang memang beraneka ragam hukum di dalamnya. Maka dalam sholat pun diajarkan, bapak-bapak, dimulai daripada niat sampai dengan salam diajarkan. Makanya sekarang jangan heran bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi kita harus menurut apa yang pernah dijelaskan oleh kiai-kiai kita terdahulu, ataupun yang pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, bahwasanya sholat itu membenahi akhlak kita. Sholat diperbaiki terlebih dahulu, maka urusan yang lainnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam isi munajat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, isinya seperti ini: ya Allah, sholat saya sudah dilalui dengan syariat, sholat saya sudah dilalui dengan tarekat, sholat saya sudah dilalui dengan hakikat, sholat saya sudah dilalui dengan makrifat. Saya tidak menginginkan surga untuk murid-muridku, tapi aku ingin menginginkan Engkau, wahai Allah, kata Syekh Abdul Qadir. Maka Allah menjawab, ya Abdul Qadir, ta'al, kemari. Maka pada waktu itu Syekh Abdul Qadir dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai proses dulu sholat itu. Orang langsung nimpul sholat jika ireng orang mana akeh wong saiki melu kajian seminggu jidati wis ireng, padahal sholatnya digesek-gesek orang. Makanya ini yang berbahaya. Syekh Abdul Qadir itu proses sholatnya sampai dimi'rajkan oleh Allah itu butuh proses bertahun-tahun, tidak hanya seminggu doang, tidak, akan tetapi bertahun-tahun Syekh Abdul Qadir sholat melalui proses syariat terlebih dahulu. Syariat diajarkan oleh para kiai kita dengan menggunakan kitab-kitab fikih. Di situ kita mendengarkan, setelah kita mendengarkan, kita amalkan di dalam sholat kita. Bagaimana takbiratul ihram yang baik, bagaimana bacaan Fatihah yang baik, bagaimana rukuk yang baik, bagaimana sujud yang baik, dan bagaimana tahiyat yang baik. Semua ini diajarkan di dalam kitab fikih, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Tidak hanya di situ ikut kajian seminggu jadi dia akan jadi wali Allah, orang bakal, orang bisa.
seminggu embekkan menu kajian ataupun pengajian sudah diangkat menjadi waliyun min auliyaillah, tidak mungkin. Karena Syekh Abdul Qadir melalui proses begitu amat lama sekali menuju sampai dengan menuju Allah, itu prosesnya lama. Maka di beliau pesantren para santri itu diajarkan sebelum ikut pengajian kepada kiai itu diajarkan ke senior-senior terlebih dahulu. Kelas bawah diajarkan kitab Amil. Setelah kitab Amil naik lagi kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah naik lagi. Terus kalau seandainya sampai sudah 4 tahun ataupun 5 tahun, baru santri tersebut ikut pengajian kepada kiainya. Itu diajarkan di dalam pondok pesantren supaya ibadahnya lebih tertata. Oleh kiai diajarkan, sallu kata Rasulullah, sallu ra'aitumuni usolli. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, akan tetapi lihatlah para ulama kita yang mengajarkan sholat, bagaimana caranya sholat yang baik dan benar. Dilihat daripada sah sholatnya, dilihat daripada rukun sholatnya, bapak-bapak, semua itu sudah diatur di dalam ilmu fikih. Maka apabila seseorang sudah menguasai ilmu fikih dan sholatnya pun sudah teratur sesuai dengan ilmu fikih, maka orang tersebut dijuluki dengan al-abid, orang yang ahli ibadah. Setelah al-abid akhirnya melalui proses tarekat. Maka setelah proses tarekat menuju kepada Allah, ketika sudah ke hakikat, maka orang tersebut dijuluki dengan al-arif billah, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah. Maka dalam melalui proses sholat ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus melihat terlebih dahulu ilmu-ilmu fikih yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Hanya sekedar baca doang. Ngomong-ngomong, saya sekarang sudah akan memasuki bulan Ramadan. Wow, bulan Ramadan itu kan bapak-bapak di setiap masjid sholat tarawihnya kan 23 rakaat ataupun yang 8 rakaat, terserah itu mah. Itu kadang ada yang sholatnya hanya 5 detik, 5 menit doang. Jadi aki-aki yang di belakang pada mabok Fatihah. Soalnya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kakek-kakek di belakang aki-aki mabok Fatihah, muta-muta. Itu kan diatur juga sholat seperti itu. Artinya standar aja gitu kan. Jangan sampai cepat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Cepat membuat aki-aki mabok, lambat membuat pemuda nunggu masjid. Masjidnya hilang ke jamaah wis. Bagaimana baca Fatihah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jamaah beres sholat tarawih 23 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tinggal 3 doa di belakang. Jadi kan diatur. Jadi standar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi standar bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, jadi sedang-sedang aja ataupun standar. Jadi menyesuaikan makmum. Kalau di pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat di pesantren itu cuma 7 menit sudah selesai. Karena memang santri itu bagaimana kiai. Kalau kiainya cepat sholatnya, maka santri pun ikut senang. Tapi kalau kiainya lambat sholatnya, santri rungsing jadinya. Makanya kalau di pesantren itu lebih cepat. Maksudnya cepatnya seperti kereta ekspres. Tapi ya harus melihat daripada hukum fikih, itu makninahnya pun harus dibawa.
Begitu. Begitupun di masjid-masjid yang lainnya, bukan hanya di pesantren. Jadi sholat tarawih itu jangan hanya sekedar kita mengejar cepat, akan tetapi tumakninahnya diperhatikan bapak-bapak. Maka proses dalam kita melakukan sholat, ruhani kita itu harus mi'raj kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan as-sholatu mi'rajul mukminin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Bagaimana cara memi'rajkan ruh kita terhadap Allah? Maka para ulama fikih mengajarkan sholat kita supaya sholat kita tersebut bisa khusyuk. Bukan hanya khusyuk, akan tetapi tidak memikirkan apapun. Urusan dunia dikebelakangkan. Karena ketika kita sudah membaca Allahu Akbar, di situ dihilangkan urusan-urusan dunia kita, termasuk utang piutang kita, kreditan kita, semuanya dihilangkan. Sing lara untu dibilang akan dikit lagi sholat, aja digaul-gaul lara untu mah. Bukan sholatnya orang khusyuk doang. Maka ketika Allahu Akbar diperhatikan di situ, hati kita harus menghadap kepada Allah. Artinya bukan menghadap hati kita dihadapkan kepada Allah, akan tetapi tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ilmu fikih diatur, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ketika kita membaca Allahu Akbar, pandangan mata kita ada di depan tempat sujud, di depan tempat sujud diperhatikan di situ. Ketika kita membaca takbiratul ihram ataupun doa Fatih, doa iftitah, di situ dimulai Allahu Akbar sampai terakhir, itu diresapi. Apabila kita menjadi makmum, maka bacaan imam tersebut harus kita resapi. Ada dalam satu riwayat diceritakan pada waktu itu pedagang Nasrani datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata orang Nasrani, saya ini selama ini sholat tapi tidak khusyuk. Apakah sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada waktu itu ada Sayyidina Ali. Belum menjawab Rasulullah, Sayyidina Ali sudah menjawab terlebih dahulu. Karena memang Sayyidina Ali bisa dikenal pemuda yang tegas. Tidak sah, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Setelah Rasulullah tersenyum, di situ Rasulullah menguji Sayyidina Ali. Ya Ali, silakan engkau praktekkan sholat apapun itu sholat, mau sholat sunnah ataupun sholat apa terserah. Jadi pada waktu itu Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Apabila engkau bisa usul ataupun bisa usul kepada Allah, maka saya akan berikan sorban. Sebelum sholat itu diiming-imingi oleh Rasulullah sorban Kasmiri yang paling bagus-bagusnya sorban pada waktu itu. Akhirnya di situ Sayyidina Ali sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Rakaat pertama alhamdulillah lulus. Rakaat pertama lulus, tidak ada kendala suatu apapun. Ketika sudah rakaat kedua, ternyata kepikiran sorban yang tadi diiming-imingi oleh Rasulullah. Setelah sholat beres, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana ya Ali? Apakah engkau sholatnya sudah khusyuk? Belum ya Rasulullah. Karena ketika mendekati rakaat kedua ataupun ketika saya melaksanakan rakaat kedua, ternyata kepikiran sorban yang tadi diiming-imingi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, silahkan sholat, tidak apa-apa sholat, yang penting engkau sudah menghadap Allah. Adapun urusan khusyuk atau tidaknya, itu bagaimana perasaan ataupun hati dan pikiran kita, seperti itu. Maka kenapa di situ ada di dalam surat Al-Isra ada ayat lailan, ada kalimat lailan. Ternyata di situ
waktu untuk bermunajat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah itu para bapak-bapak, ibu-ibu, itu adanya pada waktu malam hari, sholat 2 rakaat, sholat tahajud ataupun sholat apapun itu terserah. Harus sholat taubat, harus sholat tasbih, sholat itu sunnah itu banyak. Di situ kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, kita resapi bacaan-bacaan yang kita baca, dimulai daripada niat takbir sampai dengan salam, lalu kita membaca dzikir kepada Allah, maka kita akan merasakan sir-sir ataupun rahasia pada waktu malam hari. Banyak orang yang usul kepada Allah itu pada waktu malam hari, sebagaimana Rasulullah SAW dimi'rajkan sampai dengan Allah Rabbul Izzah itu pada waktu malam hari, bukan waktu siang hari. Karena waktu siang hari kebanyakan orang ketika sholat memikirkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Mudah-mudahan daripada mau'idah hasanah ini ataupun dua patah kata yang saya sampaikan ada manfaat, nanti akan diteruskan oleh guru kita Kiai Haji Hafidz Ansori. Saya meminta maaf apabila dari awal sampai dengan akhir takut ada kata-kata yang menyayat hati para bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelum saya tutup ada pantun, gedang kepok warnane kuning, lamun urung kapok aturan ngundang maning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, para bapak, para ibu semuanya, betapapun kita dalam cuaca yang ya istilah secara sosiologis kurang kondusif, tapi yang paling utama alhamdulillah kita sudah berzikir bersama. Dan tadi kita sudah mendengarkan tausiahnya, yang tadi titik beratnya adalah makna Isra Mi'raj itu adalah balik terhadap oleh-oleh, bukan darane wong lelungan itu lamun balik kudu gawe oleh-oleh, Bu. Ya, ibu-ibu kalau mudik itu harus bawa oleh-oleh. Rasulullah aja bepergian bawa oleh-oleh, oleh-olehnya sholat. Jadi kita menyikapi sholat itu, anggaplah kalau suami habis pergi bawa oleh-oleh, menikmati oleh-oleh. Senang tak bawa oleh, kalau bepergian dapat oleh-oleh ya. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Isra Mi'raj itu diawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Lek cara bahasa kita tasbih. Tasbih itu mensucikan Allah. Oleh para ulama dalam tafsir yang muktabar ada 2 pemaknaan. Mensucikan Allah dari perkara, dari apapun yang tidak pantas. Apa-apa yang tidak pantas itu suatu perkara yang tidak mungkin terhadap Allah. Yang kedua, makna subhanallah itu mengagungkan Allah terkait ciptaan-ciptaan dan kehendak-kehendaknya yang tidak bisa disepelekan, yang tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia. Maka perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi Allah sendiri itu sudah mendeklir dari makna subhana itu mengagungkan Allah, mengagungkan perbuatan Allah,
mengagungkan ciptaan Allah, yang perbuatan Allah, yang ciptaan Allah itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan Allah tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ini sedang menegaskan tentang perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan kita dianjurkan, kalau bahasa gampangnya ya berzikir yang tadi disampaikan itu Bapak Ibu, ya zikir subhanallah, secara umum artinya maha suci. Makanya dalam zikir itu hendaknya tahu artinya, agar lisan kita berzikir diolah oleh akal yang memahami zikir. Ya, kalau otaknya memahami apa yang diucapkan, ini modal untuk hati ikut berzikir. Nah, kalau hatinya berzikir, pasti ketemu buahnya. Buahnya apa? Terkondisikan ketenangan jiwa. Terkondisikan ketenangan jiwa. Labaran cuma zikir, la ilaha illallah, utang durung lunas. Pada zikir senajan saya juga ruwet baik. Zikir temenan sewu, tapi selama zikir mikir ya Allah, besok jadwal bayar utang. Peragat zikir masih ruwet baik. Makanya zaman saya zikir kan kayak wong stres. Ya Bu, kulun minal stresiyin. Ada sing stres, utang urung kebayar-bayar. Ada sing stres, padahal mepicisi wakil tapi wedi bangkrut. Ada sing stres, pangkat turun naik-naik. Ya. Ada sing stres. Jadi semua orang stres dengan nafsu dan keinginannya. Lah ini mau, kata kiai kita yang tadi sampaikan, harus diobati kesetresan yang semuanya ini adalah merupakan provokasi nafsu. Karena manusia kalau mengikuti nafsu, para bapak, apalagi barusan punya rumah satu, durung lunas, mobil siji masih kredit. Lagi menuruti nafsu, gak bakal ada ketenangan. Padahal kebahagiaan manusia, padahal ketenangan hidup manusia, akan nyaman hidup manusia ketika batinnya nyaman dan bahagia. Orang yang nyaman batinnya, orang yang bahagia jiwanya, kesusahan lahiriah orang dirasa. Walaupun orang melihatnya kasihan dia ya, usahanya nggak menentu, kadang dapat kadang tidak, tapi pelakunya adalah orang yang nyaman bahagia jiwanya. Kesusahan, keremutan lahiriah itu tidak terasa. Ada buktinya Bu. Dulu zaman Nabi Yusuf alaihi salam, ibu-ibu pejabat, bukan ibu-ibu sini. Ini apalagi bukan pejabat, ini ibu pejabat. Uangnya banyak, mobilnya mewah, hidup yang terpenuhi, segala sesuatu ada. Dulu nyinyirin Mbak Zulaikha sing naksir pada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, ada yang namanya Zulaikha di sini. Jangan GR. Siti Zulaikha itu pernah ngebet terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, sampai perasaan senengnya itu nggak tertahan. Posisi Nabi Yusuf alaihissalam di situ masih status abdi dalam, belum diangkat jadi nabi, masih abdi dalam. Tapi masya Allah, tampangnya luar biasa Nabi Yusuf. Gak ada di sini, gak ada.
Di orang pelunas ini nggak ada yang gagahnya kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Suami ibu-ibu juga walaupun paling gagah itu ibu-ibu saja yang istilahnya nggak begitu objektif menilainya. Akhirnya Mbak Zulaikha ini tidak mampu menahan nafsunya, sehingga bahasa sekarang agresif sampai Nabi Yusuf alaihissalam itu ditarik badannya, robek baju belakangnya, saking pingin rumangsani bos. Bos itu kan kadang-kadang merasa mampu mengendalikan bawahan. Ya. Cerita istri pejabat merasa mampu mengendalikan bawahan. Ya ada sampai sekarang itu. Yang sehingga para ibu, apa yang dilakukan oleh Zulaikha ini dinyinyirin sama ibu-ibu pejabat sekitar. Semua ibu pejabat kok demennya, seleranya rendah amat, abdi dalam, pembantu ataupun office boy bahasa sekarang ya, office boy, padahal ibu pejabat, ibu perdana menteri senengane office boy. Ini gak enak dijawab oleh Zulaikha. Akhirnya dijawab dengan sebuah tindakan. Diundang makan-makan ibu-ibu itu. Senengane kan ibu-ibu udah makan-makan. Makanya bapak-bapak gampang ngobati ibu sewot mah. Ibu-ibu lagi mutung, lagi muring nih ya. Dia disapa, dia ngomongin memang baik ajak makan sari kuring, nggak seneng langsung. Iya, beres itu. Karena memang senengannya itu seperti diundang makan-makan, disuguhi buah apel, ada pisaunya. Setelah kumpul makan, pegang apel, pegang pisau, Nabi Yusuf saat itu diperintahkan untuk bawain air. Biasalah model akuar. Terpana, terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, ngocei apel itu yang keiris semua ibu-ibu itu, nggak ada yang terkecuali. Dalam penjelasan itu semua ibu-ibu itu terpana, semuanya teriris jarinya. Saking terpesonanya, tercipta sebuah kenikmatan batin memandang kegagahan Nabi Yusuf alaihi salam. Nikmatnya batin itu membuat mengalahkan lara sakit yang harusnya terasa secara lahiriah. Orang kerasa buka iris. Ini dalil orang kalau batinnya seneng, kalau batinnya nyaman, kalau batinnya bahagia, maka kondisi lahiriah itu santai-santai lagi. Utang numpuk turun waktu bayar nyantai. Dan itu yang membuat orang seperti itu adalah zikir. Tetapi zikir yang paham artinya, yang hatinya ikut hudur, ikut memaknai zikir ini apa. Yang kita ikut tahu hati kita sedang menyebut siapa. Iki la ilaha illallah, artinya wedi kesok ditagih utang. La ilaha illallah, ya Allah, rezeki sempat baik. Nah, zikir yang kayak gini ini qalilul athar, sedikit dampaknya. Bukan tidak manfaat, tidak, tetap manfaat daripada orang zikir sama sekali. Ya lumayan lah pikir sewu kan, senajan tetap mari pikir langsung ruwet lagi. Ya, mari pikir langsung ruwet lagi. Itu yang disebut dengan kekuatan kita menghubungkan batin kita, menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat sholat itu aqimis sholata lidzikri. Bahkan seluruh ibadah wala dzikrullahi akbar. Esensi ibadah itu
membentuk agar bagaimana batin kita, jiwa kita, hati kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ruhnya sholat. Itu adalah esensi daripada ibadah. Yang tadi dikatakan mi'rajul mukmin. Maka kita wajah itu wajah diajarkan unggahan tangganya bahwa sholat yang kita laksanakan ini sedang betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bukan sesuatu yang gampang, betul susah. Tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Sholat khusyuk itu bukan barang yang gampang, tetapi sesuatu yang bukan berarti tidak mungkin bisa dilakukan. Dan itu yang membuat manusia akan tercipta nyaman. Bahkan tidak sekedar nyaman, enak. Akan ada ladatul ibadah. Ibu-ibu dulu lagi zaman bengen bu, 30 tahun ke belakang. Zamannya musim surat-suratan. Masih kalingan, bu, kalingan sama bapak-bapak ya, ya. Orang kalau lagi kasmaran baca surat dari kekasih itu, wis diwaca ya diwaca mana nggak enak, ya. Baca, apa bahasa dia? Tuh, begini kalau baru dari pengalaman bab mungkin begini. Orang itu kalau cinta menyebut namanya saja nikmat. Ya, didengar nama orang yang dicintai itu bahagia. Ya, melihat apa-apa yang terkait orang yang dicintai langsung nyambung pada orangnya. Lewat umai baik, wonge merake katon iku sing duwe. Ya. Lamun bapak-bapak dulu jangan coba ilustrasinya rada mundur 30 tahun ke belakang. Rada mundur 30 tahun ke belakang. Lamun orang lagi mencintai seseorang, mencintai sesama manusia saja ini kan ya. Seumpamanya melihat adiknya pacar, calon istri, yang kelihatan adiknya, tetapi tetap yang tergambar dalam hati adalah mbaknya. Ya. Jadi langsung apa-apa bisa menghubungkan terhadap apa yang kita cintai. Ya. Apapun dari apa yang kita cintai menciptakan enak dalam hati. Ya, disebut namanya enak, membaca tulisannya enak. Bahkan konon katanya ibu-ibu, orang itu kalau zaman bengen kan masih lebih mesra bercinta istilahnya bahasa. Surat wis diwaca dilawati 4 wulan ora coba-coba. Benar bu, kesel dibuka maning dibaca maning gemuyu dewek. Itu karena cinta. Lah zikir, maca Quran itu sama. Makanya untuk orang yang jiwanya tenang, baca Quran itu nikmat seperti baca surat dari pacar. Diulang-ulang maning. Nyari kata-kata yang luar biasa, dirawati, nggak disobek, nggak disobek, nggak dibuang. Itu karena apa? Karena meresapi. Yang menciptakan nikmatnya batin itu adalah dihayati dan diresapi. Itu karena paham dengan apa yang diucapkan. Makanya dalam berzikir itu dianjurkan untuk memahami apa yang diucapkan. Subhanallah itu artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang diciptakan oleh Allah ini sesuatu yang luar biasa. Perjalanan Rasulullah dalam kurang lebih 8 jam itu sesuatu yang mustahil dilakukan oleh makhluknya, tetapi itu mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menggambarkan bagaimana manusia agar tercipta sebuah kondisi jiwa yang hidup. Hati itu macam-macam. Ada yang disebut hatinya mati. Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul dzakir, masalu man yadhkuruni, perumpamaan orang-orang yang berzikir
berlaku bagaikan perumpamaan sesuatu yang hidup dan yang mati. Bu, masih cinta sama suami sebab apa? Sebab masih hidup, masih urip. Barang urip itu berkualitas, maknanya aja uripe ya. Sesuatu orang berzikir sama orang yang tidak berzikir itu perumpamaannya jauh antara benda hidup sama benda mati. Iwak masih urip larang, wis mati ulah. Ikan hidup diletakkan di mana saja membesar dan sehat. Ikan mati diletakkan, nggak didiamkan, busuk dan tidak enak, malah dibuang. Manusia ataupun orang berzikir, membeda kualitas antara orang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti benda hidup dan beda sekali. Makanya Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, saya itu teman dekatnya orang yang berzikir dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, sampean kalau diajak pergi ke Surabaya melaku-melaku, sing ngajak wali kota. Wali kota itu terkenal sugih loman. Seneng ora? Seneng nggak? Seneng nggak? Bu, diajak ibu wali kota Plesir, ya? Yang ngajak ibu wali kota seumpamane wong sugih, wali kota wong sugih, loman, baik, kok ngajak-ngajak ibu-ibu pelesiran seharian penuh sampai ke Taman Mini, ke Bogor dan seterusnya. Seharian ibu diajak-ajak oleh wong sugih yang terkenal loman, orangnya sangat baik. Senang apa enggak? Nyaman enggak? Apa karena nyamannya? Nyamannya kenapa? Pasti bos paham itu model senang gratisan. Ya kita ini Pak diajak pergi karo wong sugih loman iku anteng, bos mantep iki wis ora tanggo duwite iki mah. Wes mobil bagus, nanti diajak jajan juga nggak bayar, nginep di hotel juga gratis, pulang-pulang dibeliin oleh-oleh, kita nggak perlu bawa uang, nyaman. Umpama pun bawa uang orang tenggu, karena yang dampingi orang baik, karena yang dampingi wong loman, karena yang dampingi adalah orang yang sangat murah. Apa ada orang yang lebih loman mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Lah kalau artinya apa? Kalau kita hidup berdekatan dengan orang kaya yang dermawan, yang sugih, yang baik saja kita merasa nyaman, seakan apa yang kita butuhkan akan pasti diberikan pemenuhan, kita terjamin, apalagi berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipenuhi segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kerja yang kaya mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan yang baik mengalahkan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasa lagi adalah jalisu man dzakarani itu adalah integratif. Tidak ada yang paling setia mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai teman, kita di dunia orang yang paling setia siapa? Pak, duit teman yang sangat setia apa benar setia? Ibu-ibu sama besti. Anak setia enggak anak? Anak enggak setia. Ibu-ibu punya anak, anaknya dididik, sekolahin, dikuliahin, udah kerja, nikah, punya istri, pergi meninggalkan kita. Ya, pergi meninggalkan kita. Kadang-kadang suruh nginep semalam aja nggak mau. Anak-anak yang kita lahirkan, yang kita besarkan, yang kita didik untuk nemenin semalam aja kadang-kadang keberatan.
Rodo setia itu adalah suami ataupun istri. Ya, mulanya wong Jawa nyebutnya garwa, saksi gari nyowo. Raja setia itu suami istri itu pun tetap rodo bohong. Bahkan wis mati satu pihaknya, pihak yang satunya nggak mau nemenin. Bu, nggak mau kan? Iya, di mana kesetiaannya? Jadi setia sehidup semati. Harusnya sehidup semati itu suami mati, ibu nemenin di kuburan. Ya. Jadi tidak ada dari kehidupan kita yang betul-betul integratif begini itu sepanjang masa tanpa berpisah sama sekali. Tidak ada. Awas Pak, hati-hati ngomong setia serius mati juga lagi masih dinian duit. Masih ngomong udah duit-duit bodos lah. Naudzubillah. Ya, karena barang wis mati, udah suaminya mati. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang daun mayit salasul, yang mengiringi jenazah itu wong telu, golong 3 kategori. Yang daun mayit salasul, yang mengiring jenazah itu 3. Yang pertama adalah keluarganya. Ngiringi jenazah, begitu mati nangis, cegugukan, sedih, ditinggal mati suami, anak-anak melu nangis. Singkat cerita, kesedihan luar biasa, bahkan bahasanya lebay, duka cita. Ini bahasa orang familiar dan tidak pas. Sebenarnya kita itu harus jangan sampai menggunakan bahasa duka cita, itu bahasa nelongso itu. Ya, bahasa seakan-akan tidak menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok di Indonesia hanya duka cita? Padahal sudah bagus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ekspresi penerimaan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kita dari Allah dan akhirnya kembali kepada Allah. Itu banyak luar biasa itu Pak. Bukti bahwa kita menerima ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa perasaan perih. Bahwa sedih itu boleh, tapi duka itu adalah tersayat-sayat. Saya juga senang kalimat duka cita. Itu dengan diuliin. Nah, sedih wajar. Rasulullah ketika Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia, Rasulullah nangis. Nangis itu adalah ekspresi rahmah yang terekspresikan, sebuah rasa kasih sayang yang meluap, yang ataupun apa yang terekspresikan melalui anggota tubuh. Orang sedih, nangis itu tobat, watak, ya, lucu, gemuyu, ya kan, ya kan, ngelih, mangan, ya, itu watak manusia, ya kan, watak itu sedih, nangis. Rasulullah nangis ketika Ibrahim bin Muhammad wafat, meneteskan air, mengalirkan air mata. Tapi jangan sampai merasa tersayat, duka cita, merasa seakan-akan itu pukulan. Padahal ini adalah kehendak, bukan pukulan. Allah memberikan musibah bukan untuk menjadikan manusia jatuh dan terpuruk, tetapi akan memberikan sebuah sesuatu yang istimewa. Itu dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Lu ngiring di kubur, ya, istrinya, apalagi zaman saya ini merame-rame bukan birong. Waduh, jangan. Itu adalah merupakan niyahah al-jahiliyah, karakter orang-orang jahiliyah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melu-melu yang TV, musibah bukan ini kan birong, aja wis, ya, ngiring jenazah, istrinya, anaknya, wis dikubur, dari paling kabeh. Yang istrinya yang katanya setia itu, Bu, istri yang katanya setia itu sejam aja duduk di atas kubur nggak mampu.
Jarene setia. Komo lama melu diajak dikubur pisan bareng-bareng. Gelem. Akhirnya pulang semua. Wis ning omah gemuyu-gemuyu padha iku. Hilang kesedihan. Yang kedua, apa? Harta benda yang ngiring jenazah. Jere wong-wong sugih ya. Padahal lagi sugih-sugih, usahanya lagi sukses, perusahaannya buka cabang di mana-mana, tapi mati. Hanya dikenal orang sugih yang mati. Buat apa? Masih mending urus sugih tapi urip kan? Bu, gelem duwe laki sugih mati. Jadi itu kelentak kudu warisannya alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, sing melu adalah amal. Iki sing setia. Ya, iki sing setia. Akan tetapi betapapun demikian dipahami oleh fikih, oleh agama, ya memang walaupun setia, bukan berarti istri, suami, anak harus berada di kuburan. Silahkan balik di rumahnya masing-masing. Bahkan namun ada seseorang suami yang meninggal sampai ditonggoli telung dino telung wengi, sampai tidur di kuburan, malah nanti dikirain orang stres. Boleh, tapi berikan sisi yang manfaat terhadap orang yang sudah meninggal. Itu apa? Kirim doa pas setiap sholat, apalagi malam Jumat, ya. Dan ada lagu-lagunya ya. Saban malam Jumat ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Subhanal munafiz an kulli madjur, subhanal mufarrij an kulli mahzun, subhanal ja'ala khalaqahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada kulla syai'in ay yakuna lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij anna humumana wa humana farjan ajib rahmatir rahmanir rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa abdanana wa auladana wa jami'a dhurriyyatina wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana waj'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa hifdika min kulli syaitanin marid wa min kulli jabbarin anid wa min kulli dhibab wa min kulli dhi hasad wa min kulli dhi syarr wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min ujub-ujubina bi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulih wa arda sahabat rasul ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manfaatna wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abduka liqa wa anta al-qadhla ya yasir qul yasir wa ya jabir qul kasir wa ya sahib qul fariq wa ya mughni qul faqir wa ya muqawwi qul dha'if wa ya ma'man qul makhif yasir alaina kull asir wa taysir asir alaina yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta al-basir qad tashaw qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa jami'a dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa jami'a dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair. Allahumma ij'alna wa auladana wa jami'a dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika al-a'da'ik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika al-a'da'ik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika al-a'da'ik. Allahumma ya man ajaba Nuhan fi qaumihi wa ya man nasara Ibrahim ala wa ya man radda sayyidina Yusuf ala sayyidina Yaqub wa ya man kashafa durra sayyidina Ayyub wa ya man ajaba da'wata Zakaria wa ya man qabila tasbih Yunus bin Matta. Nas'aluka bi asrari hadhihi da'watil mustajabah an tataqabbala ma bi ma da'una wa an tu'tina ma sa'alna anjiz lana wa'daka alladhi wa'adta li'ibadikal mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma khatimna wa taqabbal علينا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحتها على أهل لا إله إلا الله. فنسألك
nas'aluka ya la ilaha illallah an tuhyana bila ilaha illallah wa an tumitana ala la ilaha illallah wa an tahsuruna fi zumrati man qala la ilaha illallah wa an tunawwira qulubana bi nuri la ilaha illallah wa an tuwaffiqna ila ikhraji dururi ma'ani la ilaha illallah min bahri la ilaha illallah Allahumma khususna bi la ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amitna bi sirri la ilaha illallah wa waffiqna lima radhatika bi qawli la ilaha illallah fa nas'aluka ya la ilaha illallah husnal khatimah bi qawli la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin istajib lana bisirril fatihah bismillahirrahmanirrahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والله الموفق لا للطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.